Tepuk tangan semuanya biar semangat. Wah, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian serta teman-teman yang terkasih untuk bersama-sama berdoa pada malam hari ini, dan kiranya Tuhan kita membalas dengan waktu-waktu yang indah dan berharga dan manis atas apa yang telah Bapak dan Ibu serta teman-teman lakukan untuk berdoa pada malam hari ini. Dan perkenankan saya untuk membagikan sedikit dari apa yang saya dapatkan. Dan ini sebetulnya menyambung dari setiap hal-hal yang pernah dibagikan dalam pemberian, terutama dalam pemberian di FFG, Kebudayaan Sabtu, dan juga Bengkel Doa. Perkenankan, saya membagikan sedikit, mungkin maksimal 15 menit saja ya Bapak Ibu sekalian, untuk saya membagikan ini. Baik, apa yang saya akan bagikan ini terutama kita sedang merayakan juga hari menaikkan Tuhan Yesus. Namun, apa yang terjadi di balik semuanya itu ketika kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ini. Nah baik, mari kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau sudah ada di sana duduk di sebelah kanan Bapa, tapi sekarang Roh-Mu tercurah bagi kami. Kami mau sekarang dipenuhi dengan Roh-Mu itu, dan bahkan kami masuk ke dalam kepenuhan-Mu, untuk kami juga Engkau bawa masuk kepada kepenuhan kealahan. Mari Bapa, mari Tuhan Yesus, mari Roh Kudus, semuanya tenggelamkan kami di dalam kehidupan yang baru, dalam ciptaan yang baru, yang berlimpah-limpah dan memancar sampai hidup yang kekal. Maka silakan berkata-katalah, hiduplah dalam diri kami, dan bahkan bermanifestasilah menjadi Elohim dalam tubuh jasmani. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, sebelum saya membuka dulu nih apa yang saya dapatkan ya. Judulnya yang dibahas ini, siapa yang menang. Kalau ternyata siapa yang menang, berarti tentu saja nggak semua menang ya. Hanya yang menang saja yang bisa mendapatkan yang dijanjikan oleh Tuhan. Namun dalam hal ini yang disebutkan dengan siapa yang menang ini apa? Dan mari kita lihat ya di dalam gambar ini. Mungkin kita sering melihat gambar ini ketika Yesus mengetuk pintu, ada ayatnya dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Artinya ia makan bersama-sama dengan aku ya. Barang siapa menang, 21, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Di dalam gambar ini tentu saja ini mengacu kepada ayat Yesus mengetuk pintu. Dan kita sudah mengerti ini di pemberian bahwa Yesus mengetuk pintu hati kita. Namun ketika Tuhan Yesus bilang ini kepada Yohanes di Pulau Patmos, ini adalah soal bagaimana di masa Yesus mengajarkan ini kepada Yohanes, itu di masa bagaimana dalam kebudayaan ada tradisi orang-orang Yahudi, terutama di Yahudi kuno ya, bahwa ketika Yesus mengetuk pintu di sini menggambarkan bahwa ada satu acara peminangan kepada seorang perempuan yang ada di rumah ini. Seorang mempelai pria bersama dengan ayahnya akan mengetuk pintu seperti ini. Jadi bisa dikatakan seperti begini, ketika ayat ini dinyatakan ya, Yesus itu sedang mengetuk pintu hati bersama dengan Bapaknya dan bilang kepada perempuan di dalamnya, di dalam rumah ini, ketika ia mengetuk pintu hati seseorang itu, dia bisa bertanya begini sama seseorang di dalamnya, maukah engkau menjadi mempelai perempuanku, menjadi pengantinku? Dan orang ini dalam itu, seorang perempuan, kita semua sebetulnya adalah tubuh Kristus yang digambarkan sebagai perempuan yang kudus, tak bercacat celah, mesti menjawab, ya aku siap menjadi mempelai. Dan hal ini kemudian menjadi bentuk satu kebahagiaan bagi seorang bapak yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang membawa Mahat. Dalam tradisi Yahudi,
Bapak ini membawa mahar dan mas kawin untuk mengikat perempuan ini menjadi milik kepunyaan mempelai pria. Nah, tahukah Bapak Ibu sekalian dalam tradisi Yahudi memang benar-benar seperti begitu, dan pada kenyataannya di dalam dunia roh dan kerajaan Allah memang benar di kali pertama Yesus mengetuk pintu hati kita, Bapaknya itu sudah ada dan memateraikan bahkan kepada setiap orang yang percaya, memateraikan setiap dari kita dengan Roh Kudus sebagai jaminan, sebagai kepastian, sebagai materai. Namun ayat ini masih terus berlanjut di dalam ayat 20-nya ya. Aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan bersama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Maksudnya apa perkataan itu? Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa didapatkan dalam rekaman bengkel doa yang pernah saya bahas dengan para pendoa di FFG, yang rekamannya sudah tersedia. Nanti kalau ada Bapak dan Ibu sekalian ada yang mau rekaman ini, silahkan nanti hubungi saya saja free. Tapi saya akan bahas sedikit bagaimana ternyata Yesus itu sedang memberi satu kehidupan kepada setiap orang yang masuk ke dalamnya, yang sudah ia ketuk pintu hatinya. Kita semua sudah diketuk pintu hati kita dan kita masuk bersama-sama dengan Tuhan untuk menikmati Tuhan, dan ini yang luar biasa. Tuhan menikmati makanan bersama-sama dengan kita. Apa artinya? Artinya pada kenyataannya di hari terakhir, di hari-hari yang ketika ia duduk bersama-sama dengan kita di dalam kerajaan Bapaknya, ia kemudian menyatu dalam seluruh kepenuhan yang pernah ia berikan kepada kita pada hari-hari ini, kehidupan dan kepenuhannya. Jadi ada banyak kepenuhan Kristus yang terjadi dalam tubuh jasmaniah, yaitu anak-anak Allah. Namun nanti di kerajaan Allah di sana, di sorga sana, di perjamuan kawin, itu adalah inaugurasinya. Bahkan dikatakan kelak dalam kerajaan Allah di sorga sana, tidak diperlukan lagi bait suci, tidak diperlukan lagi bait Allah. Siapa yang menjadi bait Allah sebetulnya? Kita semua adalah bait Allah. Seperti apa bentuknya bait Allah? Nah, silakan nanti ikuti rekamannya ya. Kalau ada yang mau silakan, itu lebih lengkap di situ. Nah, namun ketika ia ketuk pintu itu dan kemudian kita menyambut dengan luar biasa, dia datang ke dunia ini ternyata memberikan kehidupan. Dia ma dia mau agar setiap orang yang berjumpa dengan dia merespon dan menerima kehidupannya itu. Darah yang ia kucurkan di kayu salib itu adalah kehidupan yang ia tawarkan. Di hari pertama kemudian ketika seseorang menerima Yesus, ia menerima keselamatan, ia menerima anugerah pengampunan, dan ia berpindah sistem dari gelap ke dalam maut, dari dosa ke dalam hidup, dan kepada hidup yang kekal. Namun rupanya tidak semua orang yang menerima Yesus itu ketika berjalan dalam kehidupan mereka, mereka masih menerima hidup Yesus. Ada yang masih dengan hidupnya yang lama, dengan cara yang lama, dengan cara-cara manusia yang duniawi dan secara keduniawian. Apakah bisa menerima hidup Yesus yang berlimpah-limpah? Sukar, karena di dalam ayat ini dikatakan, Yohanes 3:36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Mengapa dikatakan ia tidak melihat hidup? Ia tidak melihat kehidupan Yesus yang diberikannya berlimpah-limpah. Ia tidak bisa menerima itu karena mereka yang tidak mau melihat hidup. Mereka sebetulnya tidak mau taat kepada anak yang memberikan kepada mereka kehidupan yang memancar sampai hidup yang kekal. Jadi pada dua tahap ini seseorang ketika menerima Tuhan Yesus berangsurlah kembali lagi kepada tahap berikutnya, yaitu kepada menerima hidup Yesus yang berlimpah-limpah itu sampai memancar kepada hidup yang kekal. Dengan kita menerima kehidupannya, maka kita mengganti hidup kita dengan hidup Yesus yang berlimpah-limpah itu untuk memancarkan sampai kepada kehidupan yang kekal. Dan dalam 2 Korintus 5 ayat 4 dikatakan bahwa selama masih diam di dalam kemah ini, kalau kita masih pakai tubuh jasmani ya, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, tapi di dalam keluhan-keluhan, dalam beratnya tekanan itu justru kita diberikan pengharapan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelah oleh hidup. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, bahwa tekanan yang ada, masalah yang ada, pergumulan yang ada, untuk membuktikan bahwa ternyata
kita tuh masih berdiam dalam tubuh jasmani ini dan belum dihidupkan oleh kehidupan Tuhan Yesus. Ketika kita hendak menerima tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan itu, maka kita lepas dari tekanan ini. Ini membuktikan bahwa apa? Bahwa kita masih harus menempuh jalan yang Tuhan nyatakan itu lewat kehidupannya dan kelak kita akan ditelan oleh hidup. Hidup yang apa? Hidup yang diberikan dalam darahnya. Bukan cuma soal pengampunan dosa, bahkan dosa yang sudah kita perbuat diampuni, dilupakan. Namun ternyata kita diberikan hidup yang sebetulnya sampai dengan memancar sampai hidup yang kekal. Apa yang dimaksud memancar sampai hidup yang kekal? Dan sebetulnya apa yang terjadi kalau kita kemudian menerima Kristus dan kehidupan yang baru itu? Di dalam Matius 26-29 dikatakan, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Pada saat perjamuan terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, ia berkata begini, mulai hari ini, ya, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya. Kapan? Meminum anggur bersama-sama dengan murid-muridnya, bersama dengan orang percaya lain. Ketika adanya perjamuan kawin anak domba. Apa yang diminumnya? Kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Kehidupan yang terpancar dalam diri murid-muridnya, kemudian di diinaugurasikan, dilantik secara penuh nanti pada saat perjamuan kawin anak domba. Siapa yang di bumi ini telah ganti nyawa, ganti kehidupan dengan kehidupan Tuhan Yesus. Di sorga sana nanti dilantik bersama-sama. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus semeja dalam perjamuan kawin anak domba. Apa yang kemudian di dalam semua acara itu terjadinya? Apa yang sedang terjadi di dalam masa-masa itu? Bahwa ternyata Yesus bersama dengan mempelainya menyatu. Menyatu dalam hal apa? Kealahan. Yesus sudah ada dalam diri Bapaknya. Yesus sudah penuh dengan roh Bapaknya. Namun roh Bapaknya ingin mempunyai anak-anak yang seperti Kristus, yang kelak dibawa oleh Kristus untuk penuh bersama dalam kealahan. Jadi teman-teman Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus meminum anggur yang baru, ia meminum kehidupan bersama-sama dengan seluruh orang percaya yang selama hidupnya mempraktekkan kepenuhan Allah sebelum terangkat ke sorga dalam pengangkatan. Oleh karena itu kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus di dalam diri kita, betul bahwa Tuhan Yesus adalah benih ilahi yang kelak menjamin kita agar nggak bisa berbuat dosa. Namun ternyata setelah kita mengerti, kita ditelan oleh hidupnya Tuhan Yesus dalam gambar ini, dan Tuhan Yesus pun telah mengalami kepenuhan Allah. Artinya adalah Allah Bapa mempunyai tubuh jasmania lewat hidupnya Tuhan. Jadi ini yang ternyata terjadi Bapak Ibu sekalian teman-teman. Kita ditelan oleh hidupnya Allah Bapa. Dan itu kemudian terjadi pada saat pengangkatan. Maut dikalahkan oleh setiap orang yang mengalami kepenuhan kealahan. Dan juga kita dilantik di dalam perjamuan kawin anak domba menjadi mempelai Kristus karena kita telah dijumpai Bapa. Dan kita telah menerima Bapa sepanjang kita hidup di muka bumi ini. Tepuk tangan semuanya. Belum cukup di situ. Belum cukup di situ teman-teman Bapak Ibu sekalian. Ini ada satu penyeleksian di masa-masa di bumi ini, di langit ini ya. Ada satu ayat mengatakan Wahyu 3:22, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Memang betul semua orang diundang, tapi enggak semua orang terpilih. Apa yang dimaksud terpilih di sini? Terpilih jadi mempelai dalam perjamuan kawin anak domba. Tentu saja Tuhan Yesus memberikan kualifikasi yang khusus, ciri-ciri yang khusus, bahwa ia mencari kemiripan. Ia mencari satu kesepadanan di antara seluruh anak-anak Allah yang ada. Makanya dia katakan, siapa yang menang? Apa artinya? Siapa yang menang itu? Di dalam ayat ini, teman-teman Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam baca dalam bahasa Aramnya, bahasa yang diterjemahkan dalam bahasa sehari-harinya Tuhan Yesus, bahwa kalau kita kemudian siapa yang kemudian menang, artinya bukan cuma soal menang saja, tapi masing-masing di dalam kenyataannya, ini kan ditujukan kepada 7 gereja ya.
Masing-masing dari 7 gereja diberikan janji yang indah kepada orang-orang yang menaklukkan atau mengalahkan atau menang. Dan dalam bentuk kata kerja bangsa Yunaninya di masing-masing dari 7 contoh itu adalah orang-orang yang terus-menerus berulang kali dan terbiasa menaklukkan. Apa yang ditaklukkan oleh mereka? Penyempurnaan-penyempurnaan di muka bumi ini adalah untuk menaklukkan semuanya, termasuk semua sistem kerajaan dunia yang mencengkram. Semua kerajaan maut, semua dosa, semua maut yang mencengkram manusia. Orang-orang yang terpilih, orang-orang yang mempunyai kehidupan Tuhan Yesus yang penuh. Mereka adalah orang yang terus-menerus berulang kali dan terbiasa menaklukkan masalah. Katakan amin. Maka Bapak Ibu sekalian, fokus Tuhan ini yang diberikan kepada Yohanes di Pulau Patmos, rupanya diberikan kepada 7 gereja yang ada, yaitu gereja diawali di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Sekarang, 7 gereja itu melambangkan siapa? Ya, 7 gereja itu melambangkan siapa? Mari kita bahas 7 gereja yang ada itu. Sebelumnya, ada satu ayat dalam Matius 16:18 bahwa Petrus itu diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menjadi kepala gereja. Namun sebetulnya di atas Petrus, di dalam kehidupan Petrus pun di atasnya ada batu karang yang besar, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang adalah batu karang. Dan di atas batu karang ini kata Tuhan, aku mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Siapakah jemaat Tuhan? Siapakah gereja Tuhan? Dari zaman ke zaman sudah ada gereja yang namanya Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, ya. Kemudian Philadelphia, Sardis, Philadelphia dan Laodikia. Namun gambaran gereja itu dari zaman ke zaman itu adalah bagaimana pengajaran Tuhan Yesus yang diajarkan kepada murid-muridnya terus menerus diberikan secara estafet, secara turun-temurun, secara tak terpatahkan. Mungkin pada saat ini gereja-gereja ini sudah musnah. Namun spiritnya, semangatnya, passionnya, kepenuhannya, nyawanya, pengajaran Tuhan Yesus yang tidak pernah hilang. Katakan amin. Dan mari kita lihat arti sebenarnya dari ketujuh gereja ini. Efesus artinya desirable, deeply loved by the Lord. Smyrna itu artinya the trials and the troubles we all go through. Pergamum artinya the elevated places, season of the praise and favor. Tiatira artinya apa? The incense of the odor of affliction, learning to praise and overcome hardships. Lalu kemudian Sardis itu artinya apa? Those who escape breaking free of our past. Philadelphia artinya apa? Brotherly love atau learning lessons of loving others. Laodikia artinya apa? People rights atau surrendering for our rights to him. Artinya apa semuanya ini teman-teman? Boleh kita lihat siapa yang menang? Gereja mesti memenangkan semua pertempuran-pertempuran rohani di dunia ini. Siapa yang menang? Mereka yang menang adalah mereka yang pertama, sangat dicintai oleh Tuhan. Yang kedua, mereka yang menang adalah mereka yang memenangkan cobaan dan masalah yang semua dilalui dengan kemenangan demi kemenangan, terbiasa menang. Siapa yang menang? Mereka adalah tempat yang ditinggikan, musim pujian dan anugerah, yaitu masalah diadakan hanya untuk meninggikan kita. Dan apa yang terjadi? Apa yang sedang dilatih dalam masa-masa masalah itu? Adanya pujian dan anugerah yang melanda dan melawat kita. Keempat, siapa yang menang? Yaitu mereka yang belajar memuji dan mengatasi kesulitan di dalam setiap perkara-perkara kehidupannya. Siapa yang menang? Yang kelima, mereka adalah mereka yang bisa lolos ujian, yaitu mereka yang melepaskan masa lalu kita. Siapa yang menang? Yaitu mereka yang mengalami kasih persaudaraan, tentang bagaimana pelajaran mencintai dan mengasihi orang lain. Siapa yang menang? Mereka yang menyerahkan hak-hak mereka kepada Tuhan Yesus. Dan mereka akan mempunyai hak anak-anak Allah. Apa kesimpulannya? Mari kita simpulkan dalam satu bentuk perkataan yang membangun iman kita pada malam hari. Ini dia kesimpulannya. Mari kita renungkan perkataan ini teman-teman. Kita semua
yang dikasihi Tuhan akan masuk ke dalam berbagai-bagai hidup yang akan meninggikan kita pada akhirnya. Maka belajarlah untuk memuji Dia dan mengalahkan badai bersama-sama dengan Tuhan. Dan dengan melepaskan beban masa lalu kita, belajarlah mengasihi dan menyerahkan hak kita kepada Tuhan. Itu makna bagaimana kita akhirnya menang bersama-sama dengan Tuhan. Itu makna bagaimana ternyata kita telah memperoleh kehidupan yang sebenarnya. Bahwa kehidupan yang telah diberikan oleh Tuhan sudah memenangkan kita sejak awal. Hanya yang perlu kita lakukan adalah belajarlah dalam kemenangan demi kemenangan. Karena memang kita bersama-sama dengan Tuhan terbiasa memenangkan segala sesuatu. Tepuk tangan semuanya buat Tuhan. Wow, terima kasih kehadirannya Bapak Ibu sekalian, Ibu Megawati, Pak Jonathan, Ibu Nasiti, Pak Langsur, Pak Jeff, Bang Nando, Ibu Som yang senantiasa setia. Wow. Ibu Martamida, Ibu Mundi, Ibu Enda, Ibu Nurhaida, setia juga ya, luar biasa. Ibu Levina, Ibu Yohana, Ibu Reta, Ibu Meti, Pak Kis, dan Ibu Samsiat. Terima kasih kehadirannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita semua senantiasa. Sebelum kita berpisah, mari kita berfoto bersama dulu teman-teman. Silakan aktifkan videonya. Yang mau rekamannya tentang bengkel doa tentang bagaimana kita bersama-sama dengan Allah Bapa penuh, mari silakan ya, nanti Jafri dan saya akan berikan dengan senang hati. Oke, mari kita foto bersama Ibu Meti. Apakah Ibu mau difoto bersama-sama? Oke, bila tidak, videonya nyalakan. Oke, 1, 2, 3. Foto lagi ya. Berikan tanda cinta buat teman-teman kita juga dimanapun berada. 1, 2, 3. Belum? Tahan. 1, 2. Belum. Satu lagi. Oke, terima kasih teman-teman Bapak Ibu sekalian. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Doni dan semua Bapak Ibu. Selamat malam. Tuhan berkati. Terima kasih. Bang Nando juga terima kasih. Bang Nando, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih. Semangat Bu Mega, Penjonatan. Terima kasih. Ya, makasih. Terima kasih Pak Kis. Jumpa kembali Sabtu ya Pak Kis. Siap. Terus terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Ibu Martami, terima kasih. Semangat. Semangat. Ibu Som, Ibu Enda, Pak Kis. Thank you.